Jadi guys, hari ini kita akan bahas tentang statementnya dari Agustan nih, yang bilang saya katanya anak haram. Dan juga kita akan bahas jurus ngelesnya dari Agustan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu tentang Agustan, yang mana beberapa hari yang lalu dia membalas video saya yang sebelumnya. Karena apa? Karena dia ingin menunjukkan bahwa sebenarnya katanya dia cuman satir guys, tapi satirnya ini konyol banget. Ya, kita langsung aja nonton videonya supaya kita bisa langsung bahas aja guys. Baik saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Agustan dan Islam Care Reborn. Baik saudara, kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh si Louis ini ya. Si Louis ini saya sebut sebagai seorang anak haram ya saudara. Anak haram yang ibunya tidak bertanggung jawab lalu dibuang saudara. Nah, dibuang lalu dipelihara ya oleh orang kafir seperti itu ya. Jadi ini sekali lagi hanya satir saudara. Dalam video itu dia mengatakan bahwa saya ini anak haram dan itu katanya cuma satir cuy. Nah, seperti saya harus ajarin Pak Agustan ini apa yang dimaksud dengan satir. Satir adalah gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau merujuk kepada seseorang. Satir biasanya disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. Istilah ini berasal dari frasa bahasa Latin satira atau satura, campuran makanan. Satir memiliki kesamaan fungsi dengan sarkasme, namun memiliki perbedaan tingkatan. Satir memiliki bentuk yang lebih halus dibandingkan dengan sarkasme. Sarkasme sendiri cenderung menggunakan kata-kata yang pedas dan melukai hati. Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya satir ini adalah sindiran atau menyatakan keadaan yang ironi dan lebih cenderung kepada fakta yang ingin diselidiki ya. Tapi kalau Agustan mengatakan bahwa saya ini anak haram, dia mau menyindir saya anak haram, dasarnya apa? Apakah dia tahu bahwa saya ini anak haram? Tapi kalau memang dia ingin satir, cobalah dia bisa mengungkapkan satirnya dengan cara yang elegan. Contohnya gini, contohnya saya bilang, Pak Agustan ini memang pintar sekali, tapi pintar bohong. Nah, itu baru namanya satir. Tapi apakah benar ada statement kebohongannya dia? Ya benar ada. Cek aja di video-video saya tentang dia, ada. Dan video sebelumnya itu dia juga mengungkapkan kebohongan tentang satu ayat. Nah itu baru satir yang benar, menyatakan sebuah ironi yang mesti dicek kebenarannya. Tapi kalau dia hanya mengungkapkan yang namanya wah Louis ini anak haram, itu namanya fitnah, bukan satir. Kita harus membedakan ya antara fitnah dan satir. Satir berangkat dari sebuah kepercayaan kebenaran yang kita mau kritisi dan kita ironiskan. Tetapi pencemaran nama baik dan menjelekkan orang itu berangkat dari fitnahan doang. Paham ya? Kita lanjut. Nah, kita akan melihat ya kedunguan-kedunguan tetangga sebelah tentang apa yang saya sampaikan. Dia respon berlebih-lebihan saudara. Lucu ya saudara ya. Saya hanya ketawa-ketawa ya. Berarti jebakan saya itu masuk saudara ya. Jebakan saya masuk sampai kepada mereka ya, kita saksikan saudara. Guys, ini kalau saya lihat-lihat nih, Agustan ini udah mulai parah guys. Bahkan dia bilang katanya orang Kristen tukang selingkuh guys. Gimana ini orang? Ya, saudara, ya inilah sebetulnya kedunguan-kedunguan mereka ya saudara. Sebetulnya apa yang saya sampaikan itu kan satir ya, sarkasme lah ya. Jadi asal begitu saudara. Memang tidak juga pakai konteks jauh, konteks dekat dan lain sebagainya lah. Mau pakai tafsir dan memang enggak. Karena kan begitu juga banyak yang disampaikan tetangga sebelah berkaitan tentang iman Islam begitu ya. Nah, dia katanya menuduh saya ini merespon postingannya secara berlebihan, padahal itu cuma satir dan mancing doang. Nah, ini sebenarnya dia harus mikir nih. Saya akan mengungkapkan beberapa hal ya. Yang pertama,
seandainya postingan Anda saya tidak respon, pasti orang yang fanatik kepadamu, orang yang baca postingan Anda, dipikir bahwa itu benar. Yang mana orang Kristen tukang selingkuh karena di ayat itu dikatakan seperti itu. Pasti semua orang berpikir sedemikian ini, sehingga salah paham dengan postinganmu kalau saya nggak respon. Dan ketika saya sudah meresponnya dan ketahuan bahwa postingan yang ayat yang kamu ambil itu adalah keliru, maka kamu udah bingung. Wah, gimana ya? Saya sudah terlanjur malu, saya sudah posting, ternyata keliru ayat yang saya kutip. Barulah di situ, Agustan, Anda mengatakan, itu kan cuma postir dan mancing doang. Saya tahu itu salah. Itu namanya Anda mengakui kebohongan Anda. Anda menyatakan bahwa Kristen tukang selingkuh karena ayat ini, dan kemudian Anda mengatakan bahwa ayat itu sebenarnya saya tahu salah kok. Maka saya tahu kalau itu yang saya kutip salah kok. Makanya itu yang namanya bukan satir, itu namanya sekarang Anda mengakui bahwa Anda dengan sengaja memosting dan memberikan postingan yang keliru tentang ayatnya orang Kristen. Ini namanya kebohongan, bukan satir. Sebenarnya apa yang Anda ungkapkan, Pak Agustan, itu sama dengan apa yang diungkapkan Pak Yahya Waloni. Yahya Waloni mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang salah, kitabnya adalah keliru dan lain-lain, dihina nih Kristen. Tapi setelah ditangkap dia mengatakan, itu kan sebenarnya cuma bercanda. Kok dianggap serius sampai saya dilaporin sih? Sama aja kayak tadi. Anda posting ayat Alkitab menuduh orang Kristen tukang selingkuh dengan ayat itu, dan kemudian ketika sudah ketahuan bahwa itu keliru, Anda mengatakan, itu kan cuma satir. Saudara, yang perlu saudara ketahui, ketika kita diolok ya, dihujat, diledek, di frame seperti itu, kita ketawa-ketawa aja gitu saudara ya. Tapi kita lihat ya, Bani Kolor ini begitu mereka kita singgung sedikit ya, memang benar, memang tidak sesuai. Saya tidak pakai konteks, saya hanya satir, hanya sarkasme, mengorek mereka. Saya ingin tahu sifat-sifat mereka itu seperti apa. Poin ngeles dari Pak Agustan ini adalah dia mengatakan bahwa itu adalah jebakan saja. Dia memposting yang keliru dan itu hanya jebakan supaya saya merespon. Nah, kalau menurut saya itu bukan jebakan. Masa jebakan pakai ayat ngasal? Itu namanya ngutip ayat ngasal. Pas ketahuan baru ngomong tuh jebatan Batman aja. Itu memplesetin ayat, dan itu berbahaya sekali. Apakah Anda ingin mengedukasi pengikut Anda dengan cara yang seperti itu? Jadilah edukator yang profesional, jadilah edukator yang bertanggung jawab akan apa yang Anda ajarkan. Ajarkan sesuatu yang benar, jangan ajarkan yang hoax. Simpel itu kan. Dan dari sini saya sudah sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Agustan yang berani dengan gentleman, berani dengan sangat rendah hati mengakui kebohongannya sendiri. Memang benar, memang tidak sesuai. Saya tidak pakai konteks, saya hanya... Nggak banyak yang kayak gitu. Bahkan ada beberapa orang yang sudah ketahuan dia salah kutip ayat, dia salah ajarkan tentang Kristen, tapi sampai sekarang nggak minta maaf. Tapi Anda bagus, nggak butuh lama sebenarnya. Dari video saya itu direspon besoknya, hanya waktu 1 hari aja langsung direspon dan mengakui bahwa ayat yang dikutip itu memang sengaja diposting dengan keliru. Ya, ketika mereka ini mengorek orang, iman orang ya, lewat YouTube ya, lewat gereja-gereja dibuat kesaksian. Saya pun nanti saya akan carikan lah ya. Tapi kan itu begitu banyak itu ya. Bahkan persaksian, testimoni ya, yang orang Islam masuk Kristen itu, wah itu kan begitu memojokkan. Kita santai-santai aja ya. Tetapi begitu kita ganti korek mereka itu kebakaran jenggot yang luar biasa. Ini artinya apa? Bahwa mereka ini ternyata tidak sesuai apa yang di bibir, saudara.
Nah, ini kebalik banget. Dia bilang bahwa kami mengolok. Padahal dalam ayat dan kutipannya dia yang mengolok-ngolok. Dan dia mengatakan katanya ketika saya mengolok, dia ketawa-ketawa aja dan santai aja. Loh, sebenarnya justru kami ini yang terus-terus diolok dan difitnah, santuy aja cuy. Bahkan dalam video itu saya nggak ada kata-kata kasar dan marah-marah sama Anda. Santai aja saya jawab, dan semua jawaban saya adalah argumentatif dan ada kutipannya. Pertanyaannya, kenapa kok Anda, Pak Gus, nggak bisa menjawab argumentasi saya dengan argumentasi juga? Tapi kenapa jawabannya dengan cara ngeles kayak gini? Nggak fair dong. Harusnya Anda memberikan kutipan. Dan ya saya tahu sih, akhirnya Anda kan mengakui di situ tadi, ya memang ini terlepas dari konteks ayat yang saya kutip. Nah itu kan, pertama ketahuan bohongnya, kedua ketahuan ngelesnya. Ya saya sih harap responlah video saya dengan cerdas, argumentatif. Jangan justru bilang saya anak haram. Dan inilah beberapa statementnya atau kata-katanya yang dia ingin ungkapkan dan bukti bahwa saya anak haram katanya. Kita lihat ya. Kenapa saya sebut Louis ini anak haram? Di gereja dulu saya terakhir ya, CMC, Christian Ministry Church. Saya tidak lama di sana karena saya begitu melihat praktik-praktik yang memuakkan ya. Itu memang ada ya, orang yang kerja jadi TKI, TKW pulang dan punya anak, itu anaknya itu dibuang ya, keturunan Arab itu dibuang di terminal saudara ya, lalu diambillah oleh pihak gereja. Saya menganggap si Louis ini juga sama ya, ya ini orang-orang model herder gereja ya, jadi itu tadi anak haram ya, yang dipelihara hanya untuk menggonggong begitu saudara ya, seperti itu. Saya kira seperti itu saudara. Jadi alasan mengungkapkan bahwa saya ini anak haram adalah karena banyak TKI-TKI yang buang anaknya di terminal dan gereja mengambilnya. Loh, justru ini adalah tindakan yang mulia. Bagaimana orang tua membuang anaknya di terminal dan gereja memungut untuk dirawat. Itu justru tindakan yang sangat-sangat mulia, Pak. Yang tidak mulia adalah yang membuang. TKI, mantan TKI yang membuang anaknya terminal, itulah yang sebenarnya nggak benar. Ya nggak? Dan kita tahu sendiri, kebanyakan TKI dari mana? Dikatakan di sini, dua kakak beradik duduk bersandingan di lantai bersama ibu mereka. Sang kakak berhidung mancung, berambut ikal, bermata gelap dan tajam. Fitur wajah adiknya berbeda, tak punya hidung mancung dan bermata coklat serta berambut lurus. Kulit mereka juga tampak berbeda. Mereka adalah Sofyan, 16 tahun, berayah orang Pakistan, dan Fai, 5 tahun, berayah orang Lombok. Ibu mereka Atin, warga desa Lenek Lauk, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, dari sini aja kita lihat nih bagaimana kakak adik beda. Karena apa? Oleh-oleh, dalam berita ini dikatakan oleh-oleh dari luar negeri. Nah, sekarang kita harus fair. Anda mengatakan bahwa dikatakan gereja memungut anak-anak ini itu sebagai anak haram, dan Anda sendiri nggak mengkritisi saudara-saudara Anda yang banyak ke luar negeri dan pulang bawa oleh-oleh. Lalu yang mana yang mulia? Yang datang bawa oleh-oleh anak, atau mereka atau gereja yang memungut anak hasil dibuang sama orang tuanya? Ya justru gereja dong. Masa Anda melihat itu dan Anda justru keluar melihat itu praktek nggak benar? Ini loh, tolong. Masa nggak benar sih? Menolong orang yang dibuang, masa nggak benar? Terus Anda mengatakan bahwa saya hasil buangan dari TKI. Tahu dari mana, Gus? Jangan-jangan aku anak yang kamu buang lagi, Gus. Bapak ibuku nggak pernah jadi TKI, Gus. Yang saya pertanyakan, kok kamu tahu praktek seperti itu? Jangan-jangan yang dipungut gereja itu anak isi sendiri, guys, di bawah, guys. Tapi ngomong-ngomong, di kampungku nggak ada terminal, Pak Agus. Kalau kampungnya Pak Agustan ini ada terminal nggak? Tolong dicek dong, dia ini sebenarnya hasil dari mana? Satir, itu baru namanya satir. Kesimpulan dari video saya hari ini, yang pertama dia ngeles kalau mengatakan bahwa itu hanya satir. Yang kedua, jelas itu adalah sebuah fitnah jika dikatakan bahwa saya adalah anak haram. Yang ketiga, jangan dipelihara pengajar-pengajar yang ngawur kayak dia ini ya.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.